Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Mas Permadi dari PT PM7. Salam Renters. Pada pagi ini kita akan membahas tentang modul fungsional, yaitu manajemen produksi tanaman kelapa sawit. Nah, di sini ada beberapa tahapan di dalam produksi tanaman kelapa sawit itu. Kita terlebih dahulu harus mengerti tahapan-tahapan tersebut. Tahapan pertama yaitu tanam ulang, tanam baru, ataupun tanaman konversi. Nah, di sini tanam ulang itu adalah tanaman yang sebelumnya dilakukan peremajaan dalam arti tanaman dengan tanaman yang sama. Ya, tanaman baru artinya adalah tanaman yang sebelumnya memang belum ditanam oleh tanaman-tanaman perkebunan. Jadi dia berupa hutan atau berupa dataran-dataran ataupun vegetasi yang sebelumnya bukan ditanam oleh kelapa sawit, karet ataupun yang lainnya. Kalau tanaman konversi itu adalah perubahan dari tanaman sebelumnya ke tanaman yang akan ditanam. Seperti contoh, yang sebelumnya adalah tanaman karet, kita bongkar, kita replanting, berubah menjadi tanaman sawit, atau sebaliknya. Tahapan berikutnya adalah pembibitan. Pembibitan ini prosesnya adalah 12 bulan. Nah, di situ pembibitan kita bagi menjadi dua, pre-seri dan menu-seri. Nah, titik kritis di pembibitan ini adalah proses ketika tahapan dari persemaian sampai dengan umur 12 bulan dan siap tanam ke areal tanam. Tahapan berikutnya pemeliharaan TBM. Di pemeliharaan TBM ini titik kritisnya itu adalah proses kastrasi. Nah, ini kita penting dan wajib mengetahui, jangan sampai dalam proses kastrasi ini terjadi gangguan dalam arti kita tidak melakukan kastrasi ini, karena di proses pemeliharaan TBM ini kita mementingkan ada pertumbuhan vegetatifnya, sehingga nanti ketika waktunya dia memasuki tahapan panen itu sudah mencapai optimal untuk tandan buah segar. Nah, selanjutnya adalah pemeliharaan TM. Pemeliharaan TM ini sangat penting karena dia memasuki proses eksploitasi. Yang sebelumnya pemeliharaan TBM adalah proses investasi kurang lebih 3 tahun atau 2 tahun 6 bulan sekarang. Nah, ini pemeliharaan TM ini adalah proses eksploitasi, artinya kita memanen dari sampai dengan umur 22 tahun kurang lebih. Nah, titik-titik kritisnya yaitu di pemeliharaan ini yaitu adalah pemeliharaan gawang, proses tunasan, dan lain sebagainya. Kemudian panen, olah, dan angkut. Tahapan selanjutnya adalah panen, olah, dan angkut. Panen, olah, dan angkut ini adalah proses yang paling penting karena di sini kita harus benar-benar melaksanakan instruksi kerja atau SOP yang sudah ada di dalam perusahaan. Titik kritis di panen, olah, angkut itu adalah 3. Kalau menurut saya, yaitu adalah dalam hal penutupan bulan, dalam hal menjaga tunasan, terus dalam hal pusingan atau rotasi panennya. Nah, di sini secara singkat saya sudah menjelaskan tentang manajemen produksi tanaman kelapa sawit. Di dalam manajemen produksi tanaman kelapa sawit ini kita harus didukung oleh suatu sistem manajemen untuk mencapai keuntungan atau laba. Yaitu sistem apa aja? Yaitu sistem manajemen yang kita harus lakukan, yaitu ISO atau International Standard Organization, yaitu ISO 9001 tentang manajemen mutu,
ISO 14001 tentang manajemen lingkungan. Nah, di sini kita integrasikan menjadi sistem manajemen terpadu. Artinya apa? Di dalam proses pelaksanaan proses bisnis ini, proses bisnis di manajemen tanaman produksi kelapa sawit ini, kita harus menerapkan sistem manajemen tersebut untuk menghasilkan atau untuk bisa berdaya saing produk-produk yang kita hasilkan tersebut. Kemudian selain itu kita harus melaksanakan sistem yang disebut adalah RSPO. RSPO adalah Renewable Sustainable Palm Oil, dan ISO, International Sustainable Palm Oil. Nah, di sini kita harus mentaati semua klausul-klausul atau prinsip-prinsip yang ada di dalam RSPO dan ISO tersebut, supaya kita juga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta ataupun perusahaan-perusahaan internasional yang lainnya. Selain dari keempat tersebut yang saya sebutkan, di sini ada kita juga menerapkan adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sebenarnya SMK 3 ini sudah terinput atau masuk ke dalam semua sistem. Cuma SMK 3 ini adalah produk dalam negeri yang memang harus kita taati, yang dimana di situ terdapat undang-undang yang mengatur tentang manajemen keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Saya rasa cukup sekian dulu keterangan tentang manajemen produksi tanaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lenters.